Oke, barusan tadi kalian udah lihat di squat gua. Gimana caranya jadi kuat bisa angkat seperti itu, Bang? Bisa 200 kilo langsung aja nih. Udah, gua buatin langsung tonton video ini karena gua akan jelasin semuanya langsung. Oke, jangan lupa ditonton sampai habis karena kalau cuma setengah-setengah takutnya kalian nggak nyerap, nanti setengah-setengah juga hasil juga setengah-setengah lagi. Gua akan berusaha untuk jelasin sesimpel mungkin ya teman-teman. Ntar kalau misalnya kalian merasa terlalu ribet, Bang, tulis komen, ntar kita coba makin belajar. Namanya juga bikin video, improve terus waktu ke waktu, bener kan? Oke, ya langsung cara jadi kuat. Jadi untuk kalian yang misalnya bukan powerlifting ya, tapi mau jadi kuat nih, kayak misalnya di kehidupan, di bantu istri angkat belanjaan, atau misalnya mau tinju, mau berantem. Jangan berantem untuk kekerasan, untuk misalnya lomba gitu, karate gitulah ya, biar bagus hasilnya. Oke. Nah, bisa menggunakan cara yang satu ini. Nah, tapi ingat, ini adalah cara spesifik untuk alat-alat di gym. Jadi kalau misalnya kalian mau kuat meninju orang, pastinya harus latihan meninju juga, dan itu bukan bidang gua. Kalau ini untuk menguatkan otot. Langsung aja, Bos. Nah, jadi yang pasti untuk kalian yang bukan powerlifting nomor 3 ini bisa kalian gak usah lakukan ya. Bener, 1-3 repetisi, Bang. Kok gak usah sih, Bang? Karena 1-3 repetisi kalian coba lihat deh. Kalian cuma melakukan, misal gue lakuin 3 set single 1 reps doang, itu kalian cuma angkat 3 kali, bro. 3 reps. Dan itu harus angkat yang terberat. Biasa lu akan menggunakan segenap tenaga dan jiwa raga lu, dan itu benar-benar capek banget. Jadi benar-benar kayak lu latihannya berbahaya, tapi lu dapat stimulasi ke otot dan juga ke skill yang sedikit sekali. Kayak lu pikirin deh, lu cuma ke gym, lu cuma angkat terberat 3 kali, selesai pemanasan, terus lu pulang dengan tenaga yang sudah kayak aduh capek banget, berbahaya banget gitu. Nah, bukan sesuatu yang wajib ya teman-teman. Jadi untuk 1-3 repetisi, kalau tujuan lu untuk jadi kuat, bukan menjadi pilihan lu ya. Oke, jadi kalau misal kalian mau jadi kuat, latihannya fokusnya adalah di repetisi 3-6. Kenapa, Bang? Kok di repetisi 3-6? Karena di 3-6 lu pasti bisa menggunakan beban yang relatif berat ya. Jadi lu pilih beban yang maksimal di 6 itu lu udah pasti mentok, udah nggak bisa lebih dari 6 ya. Jadi simpel ya. Kalau misalnya kalian pilih beban di gym misal 100 kilo dan kalian masih udah sampai repetisi ke-6, terus kayaknya bisa 20 lagi nih, itu udah berarti lu pilih beban yang terlalu beringan gitu loh. Ingat, lu mau pilih beban yang berat, jadi lu cari beban yang kira-kira di sampai repetisi ke-6, aduh gue kayaknya udah 1 lagi atau 2 lagi gue udah bakal pingsan nih gue nih. Nah, itu mau lu jadiin beban latihan lu gitu. Oke, jadi lu mau latihan di situ, dan di setiap minggunya lu pantau apakah lu di repetisi 6 ini bebannya meningkat. Misal 140 bisa 6, minggu depan jadi 142,5, tiba-tiba jadi 145. Itu artinya ada peningkatan di dalam olahraga lo. Nah, sesuai dengan target, jadi kuat. Seperti itu. Jadi lo jangan berharap, wah Bang, gue hari ini 140, tiba-tiba minggu depan gue harusnya udah jadi 180 ya. Enggak seperti itu. Untuk pemula pasti cepat, dari 20 kilo ke 40, 40 ke 60 itu cepat. Tapi di saat lu, kalau gue menyentuh angka 160 itu udah sangat-sangat lama. Udah lama. Kira-kira setahun lah gue baru bisa sekitar 200. Ya seperti itu. Tapi setahun 200. Dibanding lu mungkin 3 bulan bisa dari 20 kilo ke 80 gitu. Jadi teman-teman jangan lupa, progres tuh harus realistis. Kalau ada yang bisa 1 tahun misal 240 kilo, ya udah lu lakuin juga programnya dia, lu lakuin cara latihannya dia, yang by the way pasti akan seperti ini juga. Kalau misalnya lu tiba-tiba cuma bisa ke 170, 180, ya udah, it's okay. Setiap orang beda ya. Jadi fokus ke diri lu sendiri, selalu ingat. Oke, jadi latihan di 3-6 repetisi. Caranya seperti yang gue bilang tadi, cobain bebannya, terus kalau udah latih di sana ya, itu kalian lakukan 3-5 set. Jadi kalian mulai dulu dari 3. Kalau dari 3 aja, dari minggu ke minggu udah naik terus. Walaupun kerasanya gak berat nih. Kok gak berat ya, Bang ya? Apakah gue harus jadi 4? Tunggu dulu. Kalau kalian merasa, oh 3 nih udah bener-bener gampangan, Bang, meningkat terus, apakah gue perlu naikin jadi 4? Kalau misalnya nggak stuck,
Kalau misalnya kalian masih meningkat terus, gue bilang sih nggak usah tambahin. Tapi kalau kalian termasuk orang hardcore, silahkan tambahin 1 set ke 4. Nah kalau kalian merasa 4 oke juga, latihannya oke, nambah terus, ya udah. Mau gila lagi jadi 5, gas, cobain. Jadi kalau misalnya kalian udah jadi 5 tapi udah ngerasa aduh bang gila, latihan gue yang lain jadi kacau nih, gue jadi keberatan, abis di gym gue jadi udah nggak sanggup ngelakuin yang lain nih. Artinya mungkin kebanyakan volume buat lu, makanya kurangin. Makanya lu harus cari perlahan volume yang tepat. Jadi kalau lu naik bang volume yang cocok berapa, nggak usah dibikin ribet. Mulai dulu dari 3, kalau kurang bisa ditambahin. Jangan lu awal-awal mulai dari 8 set. Gila lu dari 8 set. Kalau lu kebanyakan aja lu udah kagak tahu tuh ini berarti gua harusnya berapa ya. Nah, kita kasih stimulus yang cukup, bukan yang berlebih. Oke? Nah, terus yang kedua adalah lu harus punya dulu ototnya. Jadi kebanyakan orang itu dia mau buru-buru jadi kuat. Padahal dia kalau dilihat dari fisiknya, equipment-nya belum memadai. Equipment yang gue maksud bukan belt, bukan sepatu, bukan. Ya, bukan. Lo beli sepatu yang harganya gocap, ini gue beli gocap, non merek tuh lo lihat outdoor. Yang penting keset. Kalau untuk deadlift, itu akan sudah memadai kalau lo asal kuat, kalau lo memang udah ada ototnya. Jadi orang yang kuat nggak pakai alasan equipment seperti ini, dengan equipment payah pun pasti akan bisa angkat berat. Jadi fokus bukan itu. Fokus lu adalah equipment yang ada di badan lu dulu, otot. Ingat, olahraga angkat beban tuh main otot. Lu ada nggak ototnya? Itu penting. Jadi kalau misalnya lu sudah ada ototnya, istilahnya lu udah tinggal latih skill menyetir lu. Kayak lu punya mobil Ferrari, tapi lu nggak bisa ngebut. Lu nyetir kayak orang nggak jelas. Lu juga Ferrari lu cuma akan rusak jadinya. Nah gitu, makanya ini tujuannya adalah lu harus punya ototnya. Lu harus bikin mobil badan lu nih, mesinnya dari mesinnya Brio jadi mesinnya Ferrari. Karena kita bisa tahu ya kecepatan Ferrari dan Brio pasti akan cepetan Brio. Ferrari, sorry salah ngomong. Ya, tapi yang pasti kalau kalian mau bangun otot, makanya fokusnya adalah di repetisi bodybuilder 6-15. Jadi kalau misalnya kalian tujuannya bukan untuk powerlifting, gue ulang sekali lagi, fokus aja di 6-15. Fokus di 6-15. Nah, terus di set pertama, gerakan pertama, kalian mau fokusnya di 3-6. Jadi 3-6, 3-5 set selesai, lakukan gerakan hypertrophy kalian, fokus di bodybuilding. Bina raga. Karena ingat, badannya dibina. Gitu loh. Kalau untuk powerlifting, kekuatan yang dibina. Gitu. Jadi simpelnya seperti itu teman-teman ya. Kalau kalian misalnya mau campur seperti gua power building, inilah caranya. Dan kalian nggak mesti powerlifting kalau kalian merasa kalian pengen untuk lomba meet, benar-benar pengen tahu kekuatan gue legit nggak sih di atas mimbar nih. Nah, lakukan powerlifting. Kalau enggak, fokus aja di 2 hal ini dan percayalah lo akan punya ototnya. Ya, akan punya juga powernya. Jadi jangan lupa dibangun ototnya, dilatih kekuatan skillnya biar ototnya bukan cuma kayak mobil Ferrari tapi didiemin doang. Tapi jangan lupa untuk makan. Biar ototnya beneran jadi, jangan lupa protein, karbonya juga biar ada sumber energi, sumber protein dan juga lemaknya yang istilah kerennya atau nutrisi kalian. Oke? See you guys in the next video. Kalau misalnya kalian suka jangan lupa di like, share dan juga subscribe. I'll see you guys in the next video. Online coaching ada link di bawah. Bye bye.